Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Oke, untuk minggu ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita membahas tentang mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi yang bagian 1 yaitu tentang bunyi bacaan surat At-Tin dan hukum bacaannya. Ya, hukum-hukum bacaan non mati atau tanwin. Sudah dipelajari kan untuk bagian satunya? Nah, untuk kali ini kita melanjutkan ke bagian 2. Nah, bagian 2 ini nanti yang akan kita pelajari. Yang perhatikan surat At-Tin. Kemudian yang kedua adalah pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Itu ada 2 ya. Langsung saja kita mulai dengan mengingat kembali tentang bacaan surat At-Tin. Bagaimana bacaannya? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bunyi bacaan surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Nah, sekarang kita coba untuk mengartikan surat At-Tin ya. Kita mulai ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua bunyinya waturi sinin. Arti dari waturi sinin adalah demi gunung Sinai atau gunung Tursina. Sama saja ya. Kemudian arti yang ketiga adalah ayat yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, yang artinya yaitu dan demi negeri atau Makkah yang aman ini. Itu sampai ayat yang ketiga. Berikutnya ayat yang keempat dari surat At-Tin bunyinya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian surat At-Tin ayat ke-5 bunyinya tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Berikutnya bunyi surat At-Tin ayat ke-6 adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala. Berikutnya ayat yang ke-7 dari surat At-Tin berbunyi, fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya adalah maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dan bunyi surat At-Tin ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8, alaisallahu bi ahkamil hakimin, yang artinya adalah bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah, itu tadi adalah arti dari surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Nah, dari arti ini kita bisa mengambil pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Apa saja pesan pokoknya? Pesan pokok dari surat At-Tin yang pertama itu adalah sumpah Allah. Ini sumpah Allah dalam surat At-Tin itu yang pertama yaitu atas nama buah tin dan buah zaitun, ya ta? Buah tin demi buah tin dan buah zaitun. Ini contoh buah zaitun. Sudah pernah tahu kalian buah zaitun? Nah, kalau belum pernah tahu, ini contohnya ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya buah tin dan buah zaitun itu banyak terdapat di Baitul Maqdis, ya, atau di Palestina. Nah, Baitul Maqdis atau Palestina ini merupakan tempat diutusnya para nabi. Jadi kebanyakan nabi ya itu diutusnya berada di Baitul Maqdis atau di Palestina ini. Makanya dalam surat At-Tin itu disebutkan bahwa Allah itu bersumpah atas buah tin dan buah zaitun itu maksudnya atas Baitul Maqdis, yaitu tempatnya diutus para nabi. Kemudian berikutnya, gambar apa ini? Ini adalah Bukit Sinai atau Bukit Tursina atau Gunung Sinai ya. Nah, Gunung Sinai ini juga sumpah Nabi yang kedua atas atau demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini keterangannya merupakan tempat Nabi Musa menerima wahyu. Jadi Nabi Musa menerima wahyu itu berada di Gunung Tursina atau di Gunung Sinai. Nah, ini terdapat dalam surat At-Tin. Berikutnya yang ketiga, Allah bersumpah atas ini. Apa ini kira-kira? Ini adalah gambar Ka'bah ya, berarti kota Mekah. Nah, kota Mekah ini sudah kita ketahui bersama, yaitu merupakan tempat kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah atas tempat-tempat bersejarah. Ya, ada tempat diutusnya para nabi yaitu di Baitul Maqdis, ada juga tempat Nabi Musa menerima wahyu yaitu di Gunung Sinai, ada juga tempat kelahiran Nabi Muhammad yaitu di Mekah. Itu pesan pokok surat At-Tin yang pertama. Berikutnya, pesan pokok surat At-Tin yang kedua yaitu Allah itu menciptakan manusia ke dalam bentuk yang paling baik atau ke dalam bentuk yang paling sempurna. Ini utamanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Misalnya dibandingkan hewan dan lain sebagainya. Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Mengapa kok yang paling sempurna? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dibekali oleh akal yang bisa membedakan mana yang bisa untuk berpikir ya, dan juga sifat-sifat lain yang unggul yang itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Makanya
manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling baik penciptaannya. Oleh karena itu, karena manusia diberi akal dan sifat-sifat yang unggul, maka manusia diberi tugas oleh Allah sebagai pemimpin di bumi ini. Tugasnya yaitu untuk melestarikan bumi. Tidak boleh merusak bumi. Itu ya sangat berat tugas manusia karena apa? Ya itu tadi, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Berikutnya, pesan pokok surat At-Tin yang ketiga adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk sempurna itu nanti akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, mana tempat yang serendah-rendahnya? Yang dimaksud tempat serendah-rendahnya dalam surat At-Tin ini adalah neraka. Jadi setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian nanti akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Mengapa kok bisa ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya? Karena kebanyakan manusia itu durhaka kepada Allah. Terus apa ada yang tidak dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya? Atau apakah ada manusia yang tidak dikembalikan ke neraka? Ada. Dalam pesan pokok berikutnya. Pesan pokok yang keempat, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Nah, kalau orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentu tidak dikembalikan ke neraka. Ya. Nah, orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu akan masuk surga. Mereka, yang dimaksud mereka ini adalah orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tadi, itu diberi pahala oleh Allah dengan tiada putus-putusnya, atau diberi pahala yang tidak terputus. Karena pahalanya yang tidak terputus, pahalanya banyak, maka nanti akan dibalas oleh Allah, akan masuk surga. Jadi agar kita itu tidak masuk neraka, maka kita harus beriman dan harus mengerjakan kebaikan. Bisa kira-kira beriman dan mengerjakan kebaikan? Pasti bisa ya. Kita harus bisa. Kita harus semangat untuk tetap beriman dan untuk tetap mengerjakan kebaikan. Oke? Siswa kelas 4, sementara itu sedikit materi minggu ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita sambung minggu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.